pada saat bulan Ramadan ada satu hal yang sebetulnya benar-benar harus kita perhatikan, yaitu soal membimbing anak dalam hal ibadah, bukan membiarkan anak dalam hal ibadah. Ini beda jauh ya, terutama pada saat aktivitas ibadah sholat malam qiyamul lail di bulan Ramadan atau kita sebut tarawih. Karena pada momen-momen ini anak-anak kita sebagian senang pergi ke masjid. Pada saat anak kita pergi ke masjid, pastikan dibimbing bukan dibiarkan. Kenapa? Karena ini boleh jadi ladang pahala buat kita sebagai orang tuanya, tapi boleh juga jadi ladang dosa buat kita orang tuanya. Jika anak-anak kita ke masjid tanpa bimbingan, lalu di masjid ribut, lalu kemudian mengganggu orang sholat, anak-anak yang belum balik, boleh jadi tidak berdosa. Tetapi ketika mereka menunggu sholat orang lain dengan keributan-keributan yang mereka buat misalnya, kita sebagai orang tuanya yang bisa jadi berdosa. Ini perlunya dibimbing. Pada saat anak-anak rajin ke masjid sendirian, apakah kita harus gembira atau curiga? Jika anak-anak kita di rumah sholatnya sudah benar, jika anak-anak kita di rumah wudunya sudah benar, sholatnya sudah tidak harus diawasi, imannya sudah bagus, akidahnya sudah mantap, anak rajin ke masjid, kita harus ucapkan tahmid, alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas akhlak anak kita, atas ibadah anak kita. Tapi jika anak-anak kita masih kecil, belum balik, akidahnya belum bagus, imannya belum bagus, sholat di rumah saja masih asal-asalan, masih suka the flash gitu ya, dan seterusnya, maka ketika anak kita rajin ke masjid, seharusnya kita tidak langsung gembira, tetapi curiga. Dia rajin ke masjid itu kira-kira rajin ibadah. Kalau akidahnya belum bagus, imannya belum bagus, kira-kira karena rajin ibadah atau karena ketemu komplotannya dalam tanda kutip. Dia kira-kira rajin ke masjid, apakah kemudian karena memang senang dengan beribadah atau karena senang ketemu temannya lalu bermain di sana. Tentu saja anak main di masjid, di lingkungan masjid itu tidak masalah jika tidak ada orang sholat di sana. Karena itu jika anak bapak ibu belum memenuhi syarat-syarat ini dan lalu rajin ke masjid, penting diadakan namanya audit, pengawasan, sesekali dicek mereka sholatnya sering masbuk atau tidak, bercanda atau tidak. Jika memang mereka kemudian mengganggu, kita tarik hak ke masjidnya. Dia boleh ke masjid sampai dia kemudian sholat dengan benar, sholat sudah bisa dipercaya, tidak mengganggu orang. Kita ucapkan kepada anak-anak kita, masjid itu tempat mulia, tempat ibadah. Kamu boleh bermain dengan teman-teman kamu, tapi ada waktu yang bukan saat sholat. Kamu boleh bergaul di lingkungan masjid dan itu bagus, tapi ada waktu yang bukan pada saat orang sholat. Jika anak-anak kita masih dalam tahap belajar, itu wajib dibimbing, didampingi. Jika anak ke masjid sama ayahnya atau sama ibunya. Jika ayah ibu atau tidak dapat mendampingi anak ke masjid, ya sholat di rumah. Dia pastikan sholatnya sudah betul di rumah, dibimbing dulu, baru kemudian dia boleh dilepas. Sama kayak anak-anak bapak ibu belum misalnya menggunakan kendaraan dengan benar, tidak akan kita lepas, kita bimbing. Anak kita belum dapat berenang, terampil berenang, tidak mungkin kita lepas begitu saja dia berenang di sungai misalnya, tapi kita temani dulu, kita dampingi dulu. Jadi umur-umur tertentu belajar Quran, belajar ibadah, belajar sholat sebaiknya private, individual dengan orang tuanya, bukan rame-rame, karena ini butuh bimbingan ekstra untuk anak-anak kita yang lagi belajar, butuh pengawasan demi keselamatan pikiran anak-anak kita. Contohnya seperti di video ini, mulai bacaannya, gerakannya, wudunya pun harus diawasi. Ketika mulai pertama dari 7 tahun belajar sholat sampai kira-kira 1 tahun, diawasi terus. Wa'afini wa'afu anni, Allahu Akbar. Cerita bebas. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar. Dulu atahiyat.
duduk at-tahiyat pas. At-tahiyatu mubarak. Itulah pekerjaan kita sebagai orang tua, bukan dibiarkan wudhu begitu saja. Juga anak-anak yang kira-kira ada sampai umur balik itu tidak boleh sendiri. Kalau sendiri ya harus di depan orang tua. Sebab kalau mereka akidahnya belum bagus, imannya belum bagus, lah sholat sendiri, ya sholatnya begitulah, the flash dan seterusnya. Harus di depan kita. Ini aturan di keluarga kita. Kalau mereka sholat sendiri, kita bilang tidak sah dan harus diulangi. Makanya di depan kita. 1 tahun pertama diiling baca-bacaannya, mereka suruh kita yang pertama mengucapkan, lalu setelah itu anak-anak kita yang mengulangi bacaan-bacaannya. Selamat membimbing anak, jadikan Ramadan ini sebagai ladang amal kita membimbing anak-anak kita. Anak kita adalah mantu kita, anak kita adalah mutarobi kita, anak kita adalah ladang dakwah kita, anak-anak kita adalah ladang didikan kita. Bimbing anak, bukan dibiarkan anak. Insya Allah kita akan dapat pahala jariah yang luar biasa, ladang amal melalui wasilah anak-anak kita.